بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita telah masuki wasiat yang ketiga di antara 10 wasiat untuk para talabatul ilmi liquwwatil hifdzi wa ilajin nisyan, yaitu al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Dan telah kita sebutkan beberapa athar dari salaf yang dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan mengamalkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing seorang talibul ilmi untuk semakin bertambah ilmunya dan semakin dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yazidul ladzina ihtadaw huda, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah mereka semakin bertambah pula hidayahnya. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka yang mengamalkan ilmu. Maka tidak cukup seorang itu ketika dia menuntut ilmu lalu kemudian dia mengerti secara teori tanpa ada praktek, tanpa diamalkan. Nah, عندك يا محمد ماذا قال الأوزاعي من عمل بما يعلم كان حقا على الله أن يعلمه ما لا يعلم ويوفقه فيما يعلم. بارك الله فيك. عندك يا أخانا الذي وراء محمد قم. بارك الله فيك. ماذا قال الأوزاعي من علم بما يعلم كان حقا على الله أن يعلمه ما لا يعلم ويوفقه فيما يعلم. ما شاء الله. عندك أنت ماذا قال الأوزاعي من عمل بما يعلم كان حقا على الله أن يعلمه ما لا يعلم ويوفقه فيما يعلم. ما شاء الله. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Wa rawa al-Khatib fi al-Jami' an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, telah diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Kitab ini ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi untuk menjelaskan kumpulan
adab-adab para penuntut ilmu dan akhlak-akhlak para perawi yang hendak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man 'amila bi 'ushri ma ya'lam 'allamahu Allahu ma yajhal." Man 'amila, barang siapa yang mengamalkan bi 'ushri ma ya'lam, 1/10 dari ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. 1/10, ya, 1/10 dari apa yang dia ketahui. Nah, maka amalan itu ibaratnya seperti zakat. Seorang memiliki harta, apabila telah mencapai nisab, maka dia mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimilikinya. Termasuk di antaranya seorang memiliki pertanian yang diwajibkan padanya zakat. Pada saat dia panen, apabila pertaniannya tersebut diairi dengan air hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan adanya zakat 1/10 fi masaqatis sama al-ushur. Apa yang diairi oleh air hujan yang alami, maka dikeluarkan 1/10 dari hasil panennya. Maka beramal dengan ilmu yang dimiliki kedudukannya seperti zakat. Dia mendapatkan ilmu, terus dia belajar sekian banyak ilmu yang diketahui, maka dia harus mengeluarkan zakat. Apa itu zakat dari ilmu? Yaitu al-amal, mengamalkan. 10% saja, 1/10 dari apa yang dia ketahui, apa yang telah diilmui, amalkan. Dan yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan sunnah. Bukan berarti ketika dia mengetahui 10 amalan wajib kemudian satu saja yang diamalkan. Bukan itu yang dimaksud. Adapun amalan wajib, maka wajib bagi dia untuk mengamalkan seluruh yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika dia melewati hadis-hadis atau ilmu tentang amalan-amalan mustahabbat, amalan-amalan sunnah misalnya, maka di antara 10 ilmu yang diketahui, maka hendaknya ada di antara amalan-amalan sunnah tersebut yang diamalkan, 1 di antara sekian ilmu, 1 di antara 10. Nah, tentu alangkah baiknya kalau dia mengamalkan 2/10, 3/10 dan seterusnya, atau dia terus mengamalkan setiap apa yang diketahui dari ilmu maka dia amalkan, apa yang diketahui dari ilmu maka dia amalkan. Maka semakin dia mengamalkan ilmunya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda, "Man 'amila bi 'ushri ma ya'lam 'allamahu Allahu ma yajhal." Barang siapa yang mengamalkan 1/10 dari apa yang dia ketahui dari ilmu, Allah Jalla wa ala mengajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Rawa anhu al-Imam al-Ajurri fi akhlaqil ulama annahu qala, dan diriwayatkan pula dari Abu Darda, diriwayatkan oleh al-Imam al-Ajurri, pengarang kitab syariah. Beliau memiliki kitab yang berjudul Akhlaqul Ulama. Maka dalam kitab tersebut beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Darda, bahwa Abu Darda mengatakan, la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yakuna bil ilmi 'amilan.
seseorang itu tidak akan menjadi alim sampai dia mengamalkan ilmunya. La yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yakuna bil ilmi 'amilan. Tidak akan menjadi alim seorang sampai dia mengamalkan ilmunya. Apapun yang dia ketahui, dia berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dimilikinya. Wala khaira fi ilmin la yusaddiquhu al-'amal. Tidak ada kebaikan pada satu ilmu yang tidak dibenarkan oleh amalan. yakni tidak ditunjukkan dan dipraktekkan oleh amalan. Fahuwa la yanfa'u sahibah. Dan ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Makanya ilmu yang dipelajari oleh seorang talibul ilm kadang-kadang menjadi penyelamat baginya, namun kadang-kadang menyengsarakan dia, menjadi wabal alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah yang akan menyelamatkan kamu apabila kamu amalkan, namun dapat membinasakan kamu apabila engkau meninggalkan beramal dengan apa yang telah terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha yarfa'u bihadha ad-dini aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Jalla wa Ala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'anul Karim, dengan agama ini pada satu kaum, dan merendahkan yang lainnya ketika mereka tidak mengamalkan. Maka hendaknya seorang selalu memperhatikan ini. Setiap dia mengetahui ilmu, dia berusaha untuk beramal. Ya. Dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam perkara tauhid misalnya. Ketika dia belajar, maka dia telah mengetahui bahwa melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan khusus selain kepada 3 masjid yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram, tidak diperbolehkan, maka itu menjadi keyakinan pada dirinya. Dan itu adalah merupakan prinsip yang dia tidak akan merubahnya. Itu cara mengamalkan ilmu. Naam. Ketika dia telah mengetahui bahwa memelihara jenggot itu hukumnya wajib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aful liha, biarkan jenggot-jenggot kalian, maka dia segera mengamalkan. Ketika dia mengetahui bahwa isbal itu haram dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancamnya, dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Al-musbilul izar. Ada 3 golongan yang Allah Jalla wa Ala tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan perhatikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya orang yang musbil, yang menurunkan kainnya, celananya, sarungnya hingga menutupi mata kaki, maka dia segera mengamalkan. Demikian pula dalam perdagangan, apabila dia sebagai pedagang, ketika dia mengetahui bahwa menyembunyikan aib yang ada dalam barang dagangannya itu adalah perkara yang haram, maka dia segera mengamalkannya. Ketika dia berdagang, dia jujur. Apabila ada aib, dia jelaskan bahwa ada kekurangan pada barang dagangan ini, dia jelaskan. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Dia berusaha untuk mengamalkan setiap ilmu yang diketahuinya. Wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, awwalu ma tusa'aru bihimun nar thalathatun. Ada 3 golongan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang paling pertama merasakan pedihnya api neraka. 3 golongan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang panjang. Tsumma dzakara min bainihim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan
di antara 3 golongan yang akan merasakan pedihnya api neraka itu. Orang-orang yang paling pertama merasakan siksaan neraka. Di antara mereka, kata beliau, muta'allimul ilm wa qari'ul Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Hati-hati para penuntut ilmu. Ilmu itu ibadah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Perhatikan hadis ini. Orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'ta wa yaqulu Allah taala lahu, lalu kemudian Allah mengatakan kepada hamba itu yang ketika di dunia dia membaca Al-Qur'an, ketika di dunia dia belajar ilmu, maka dikatakan kepadanya, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ilmu apa-apa yang telah aku turunkan kepada rasulku? Qala bala ya Rabb. Maka hamba ini mengatakan, benar demikian wahai Rabbku. Qala famadza amilta fima 'alimt. Lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, lalu apa yang telah kamu amalkan terhadap ilmu yang telah kamu ketahui? Apa yang telah kamu amalkan dari ilmu yang telah kamu ketahui? Qala, kata hamba ini, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku menegakkannya, aku beribadah dengannya di malam hari dan di siang hari. Yani dia mengamalkannya karena Allah. Itu yang dia ucapkan pada lisannya, bahwa dia mengamalkan semua itu karena ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan di siang hari. Fa yaqulullahu lahu kadzabt. Maka Allah mengatakan kepadanya, kamu telah dusta. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabt. Dan para malaikat semuanya juga mengatakan kepadanya, kamu telah berdusta. Wa yaqulullahu lahu, dan Allah mengatakan kepadanya, bal aradta an yuqal fulanun qari'. Bahkan kamu ini ingin dikatakan oleh orang-orang, masya Allah si fulan ini pandai sekali membaca. Bacaan Qur'annya bagus sekali si fulan ini. Masya Allah si fulan ilmunya banyak betul. Masya Allah si fulan hafalannya banyak betul. Wa qad qila dzalik, dan keinginan kamu itu benar-benar tercapai. Orang sudah mengatakan kamu itu demikian. Al-hadis, demikian hadis ini, wa huwa fi sahih Muslim, dan itu terdapat di dalam sahih Muslim. Maka hadis ini peringatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Koleksi diri kita. Untuk apa sih kita belajar? Bertahun-tahun kita duduk di pondok, di darul hadis, di ma'had ahli sunnati wal jamaah. Dengan tujuan apa kita belajar? Apakah untuk membangga-banggakan diri, mencari popularitas, agar kemudian orang-orang mengatakan, masya Allah fulan kada wa fulan kada. Senang. Semakin ada yang memberikan pujian kepadanya, semakin besar kepalanya, semakin gede rasa. Nah, subhanallah, tidak akan mulia seorang yang demikian, dan tidak akan sukses dalam kehidupannya, apalagi hendak menghadapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Kata para ulama salaf, dinukilkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i dan yang lainnya, beliau mengatakan, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta popularitas. Senang dengan popularitas, senang dengan kemasyhuran, senang dengan berbagai pujian-pujian dari orang, masya Allah fulan kada fulan kada. La haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yatlubul ilma rajulun bil mulki wa izzatin nafs fa yuflih. Tidak akan menuntut ilmu seseorang yang dia menuntut ilmu hendak mendapatkan kekuasaan, yang dia menuntut ilmu dengan izzatun nafs,
dengan berbangga diri, ya, merasa bahwa dia lebih dari teman-teman yang lain, lalu dia akan beruntung. Sama sekali tidak. Dia tidak akan beruntung, dia tidak akan sukses. Nah, walakin man talaba al-ilm bi dhillatin nafs wa dhiqil ma'ash wa khidmatil ilm wa tawadhu'in nafs aflah. Akan tetapi kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan hatinya, rendah diri, dan dhiqil 'aish atau dhiqil ma'ash, sempit kehidupannya, ya. Jadi seorang talibul ilm memang siap-siap untuk miskin. Nah, jangan selalu semua tersedia, semuanya ada. Nah, nuntut ilmu tujuannya apa? Kalau dia datang ke ma'had, kiriman dari orang tua lancar. Nah, tiap bulan, kalau di rumah, tinggal di rumah nggak dikasih apa-apa sama orang tuanya. Tapi kalau menuntut ilmu, sebulan minimal 3 juta. Jadi itu aja yang ditunggu-tunggu, dapat fulus. Nah, sabar dengan kehidupan yang ada. Ada pemberian, walhamdulillah. Jangan terbiasa menjadi seorang yang selalu merasa butuh kepada orang tua. Belajar jadi mandiri. Naam. Wa khidmatil ilm, dan layani ilmu itu dengan baik. Gimana cara melayani ilmu? Amalkan. Ya. Cara terbaik untuk melakukan khidmat kepada ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Wa tawadhu'in nafs, dan tawadhu', tidak berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Seorang semakin bertambah ilmunya, semakin rendah. Nah, gak perlu dia memamer-mamerkan, Masya Allah, ana sudah belajar kada, ana sudah belajar ini dan itu, ya. Kemudian dipamerkan kepada yang gak perlu. Nah, tidak ada kewajiban bagi setiap talibul ilm untuk memamerkan ilmunya di hadapan orang lain. Namun kewajiban seorang muslim adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diamalkan, apa yang telah persembahkan di hadapan Allah Jalla wa ala. Kadang-kadang sebagian mereka, subhanallah, senangnya kalau memamerkan ilmunya. Ana sudah belajar ini, ana sudah belajar itu, ya. Sampai kemudian orang mengatakan, Masya Allah, si fulan gurunya ratusan, si fulan gurunya Masya Allah, masyayikh, orang-orang senior, si fulan Masya Allah sudah menamatkan ini dan itu. Naam, senang. Semakin banyak orang mengetahui, semakin senang. Cinta dengan popularitas. Wallahi tidak akan sukses orang yang seperti ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa amaluka bi'ilmika min awwaliyatil umur allati yas'aluka Allah ta'ala anha yaumal qiyamah. Ketika engkau beramal dengan ilmu kamu, beramalnya kamu dengan ilmu termasuk di antara hal-hal yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadamu pada hari kiamat. Kama rawal Imam Tirmidzi fi Jami'ihi an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Jami'-nya dari Abu Barzah. Coba siapa itu yang Naam. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Perhatikan. Nah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya telah dia habiskan untuk apa.
wa an ilmihi ma 'amila bih, dan tentang ilmunya dia amalkan atau tidak, dan dia amalkan untuk apa. Ikhlas, mengharapkan ridha Allah jalla wa ala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Perhatikan, dalam urusan harta pertanyaannya dua. Yang pertama, dari mana dia peroleh. Yang kedua, kemana dia infakkan. Ini kedua-duanya akan ditanya. Dua-duanya jalurnya harus dari yang baik, yang halal. Kadang-kadang sebagian mereka penghasilannya dari penghasilan yang haram, tapi diinfakkan untuk kebaikan. Bangun masjid. Nah, dari hasil apa? Hasil gambling, perjudian. Menang dalam perjudian, maka dia pun bangun masjid besar. Nah, si fulan mau apa? Menyumbangkan hartanya sebagian untuk pembangunan madrasah. Masya Allah, bagus bangun madrasah. Hasilnya dari mana? Nah, hasilnya dari hasil main film. Rupa-rupanya dia termasuk di antara sekian jajaran binatang-binatang film. Maka diinfakkan. Penghasilannya haram, lalu diarahkan kepada yang halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagian lagi sebaliknya, penghasilannya halal namun diinfakkan ke dalam hal-hal yang haram. Penghasilannya bagus, Masya Allah, hasil cocok tanam, panen, mendapatkan harta yang luar biasa, melimpah. Nah, lalu diarahkan kemana? Kalau ada pertandingan sepak bola, maka dia cari teman untuk berjudi. Menang siapa? Kalau yang menang tim ini, kamu yang bayar sekian. Kalau kalah, maka saya yang bayar. Atau yang lainnya, yang semisalnya. La haula wa la quwata illa billah. Ini semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya mereka, dari mana dia peroleh harta dan kemana dia arahkan harta itu. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya dia lusuhkan untuk apa tubuhnya itu. Dia habiskan untuk apa? Tubuh kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pinjaman dari Allah Jalla wa ala. Ya, semakin lama tubuh ini semakin lusuh, iya kan? Tidak ada orang yang tubuhnya semakin lama semakin kenceng terus sampai tua. Sampai tua akan kembali semakin keriput dan ya, daging semakin lama semakin habis dan seterusnya. Sampai kemudian apabila telah tiba ajalnya, maka tinggal menunggu hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat ini akan dipertanyakan oleh Allah Jalla wa ala. Siapapun dari hamba, dan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai diselesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, apa 4 pertanyaannya? Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kedua, ilmunya, dia apakan? Dia amalkan. Yang ketiga, hartanya dapat dari mana dan untuk apa dia infakkan. Yang keempat, tentang tubuhnya, dia lusuhkan untuk apa.
barakallahu fik. Naam, indaka ya khana alladhi yaktub ma qum. Madza qala Abu Darda? Man amila بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل. بارك الله فيك. نعم تفضل. عندك يا حسن. وفي رواية أخرى ماذا قال أبو الدرداء؟ لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. ما شاء الله. عندك قم يا فلان، قم أنت جديد، قم. ما اسمك؟ بايو. حياك الله بايو. في أي فصل أنت؟ واحد إعداد. خير إن شاء الله. تفضل. عندك يا أخي، قم. ماذا قال عبد الرزاق؟ فلا تعده علما. ماذا قال ابن عباس في النية؟ نعم. ماذا قال ابن مسعود في من يفعل المعاصي؟ لا أحسب. يجوز أن تقول لا أحسب أو لا أحسب، كلاهما جائز. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. بارك الله فيك. تفضل. طيب نكتفي بهذا يا أخوان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.